Informasi. Dan pada kesempatan episode kali ini, edisi 25 November 2020, kita akan membahas tentang sesuatu yang spesial di Kota Palembang, yaitu tentang DKP. Apa itu DKP? Kita akan membahasnya lebih lanjut dan bersama dengan Idruskan pada kesempatan sore hari ini telah hadir dua orang yang istimewa, dua orang cowok ganteng, wangi lagi. Kayak martabak ya. Ya. Siapa mereka? Langsung aja kita sapa dan perkenalkan satu persatu. Yang pertama di sebelah kiri yang diruskan ada Bang Nasir, Muhammad Nasir. Ya, Nasir. Muhammad Nasir. Beliau salah satu pengurus di Dewan Kesenian Palembang di Komite Sastra. Assalamualaikum Bang Nasir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini orang ganteng dan berkumis tipis. Di sebelah beliau ada juga artis ibu kota Palembang, musisi yang sudah tidak asing lagi, masih ada hubungan darah dengan Ari Lasso. Langsung saja kita sapa beliau, beliau adalah Andi Liso. Iya. Apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Andi Liso, iya, salah satu musisi Palembang yang namanya sudah tidak bisa diragukan lagi ya di belantikan musik Palembang. Kenapa tidak bisa diragukan lagi? Karena beliau juga sudah melanglang buana, tidak hanya di Palembang, Dan sudah juga berkibar-kibar. sudah berkibar-kibar di nasional maupun Internasional. mancanegara. Iya, luar biasa. baru ke tetangga sebelah sih Malaysia. Iya, namanya udah mancanegara nih. Nah, Nah, kenapa bisa berlebihan. mancanegara? Nanti kita bahas ya. Iya, Oke. iya. Dan pada kesempatan ini kita berbicara tentang DKP. Ya, mungkin banyak yang tidak tahu apa itu DKP. Nah, siapa yang bisa menjelaskan itu pertama nih? Diwakilin sama senior kita deh. Iya. Saya minta izin dulu nih sama Lisu. Jadi di KP itu kan kalau mau ditanya kepanjangannya Dewan Kesenian Palembang. Dewan, Gampang iya. sekali ya. Iya. DKP Dewan. Jadi DKP itu adalah sebuah organisasi yang memang mengurusi yang berhubungan dengan kesenian. Kesenian Jadi ya. kalau kita berbicara seni itu kan kita berarti berbicara sesuatu yang indah-indah gitu kan. Iya, betul. Sesuatu yang membuat hidup lebih bermakna gitu kan. Yes. Sesuatu yang bisa membuat hidup lebih indah gitu kan. Indah. Dan itu harus diurus memang. Karena yang namanya berkesenian itu kan itu berhubungan dengan banyak orang. Orang yang memang biasa disebut seniman, ada yang punya iya. pekerja seni, Oke, ada yang punya iya. penggiat seni. Penggiat seni. Boleh dipilih itu kan alternatif kan. Iya. Mau pilih. Tapi yang jelas bahwa yang kita dibina, dikembangkan itu kan, Iya. dan diselaraskan oleh Dewan Kesenian itu adalah mereka-mereka yang memang mengisi kehidupan itu dengan bekerja yang berhubungan dengan dunia kesenian. Dunia kesenian. Ya, jadi Iya. kalau secara detailnya itu ada 6 komite yang ada di sana. Ada komite sastra, Iya. ada komite film, ada komite seni rupa, ada komite musik, dan ada komite teater. Ada konsep. Ya, jadi memang mengapa dibagi-bagi per komite supaya mengurusnya, mengelolanya, dan membina juga akan lebih Iya. lebih terarah. Gitu. Ya. Sebentar Bang Nasir, kalau dijelaskan semua langsung satu pertanyaan, selesai pertanyaan. Ini saya sudah buat pertanyaan. Iya, Satu-satu. sama. Biar saya yang nanya. Ntar kita langsung pulang. Nah, ini kalau latar belakang dibentuknya DKP ini sendiri apa nih? Itu tahun 99 itu kan Iya. sebenarnya lahirnya Dewan Kesenian ya. Oh, Dewan Kesenian, ya. Palembang sehingga lahir. Kemarin kita bulan apa itu? Bulan 9. Bulan 9. Bulan 9. Bulan 9 9 September ya. September. Iya. Itu lahirnya anniversary Dewan Kesenian Palembang. Ya, artinya bahwa bidang kesenian itu memang tidak bisa dibiarkan berkembang sendiri, Oh, iya. tumbuh sendiri, Iya. hidup sendiri. Memang harus ada orang-orang yang memang juga mempunyai niat baik, ya kan, mempunyai tujuan Iya. yang juga memang untuk kepentingan para seniman itu. Khususnya seniman di Iya, Kota dan Palembang. kalau Ya. kita mengurus seniman berarti kita bukan hanya seniman yang kita urus dan kita manage itu, tapi Iya. bahwa masyarakat itu kan membutuhkan Betul, seni-seni, seniman-seniman yang memang kemudian bisa memberikan hasil karya yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Oh iya. Nah, kalau untuk keuntungannya sendiri apa nih Mas? Kalau kita Kalau- misalnya masuk DKP ini. Kalau secara materi barangkali tidak ada ya, karena memang dia merupakan organisasi nirlaba ya kan. Nirlaba, Iya, ya. tapi keuntungan itu sebenarnya kan keuntungan bagi kita semua. Ya, tapi tidak Bagi organisasi DKP, Iya. bagi seniman, Iya. bagi pemerintah, dan semua stakeholder itu akan merasakan keuntungannya. Betul. Karena mengapa? Karena kalau antara seniman
para seniman itu sendiri, kemudian masyarakat, stakeholder itu memiliki komunikasi yang baik dan mereka juga saling bersinergi, tentunya akan dihasilkan karya-karya yang akan jauh luar biasa ya, ketimbang dia bekerja atau berkarya sendiri. Namun mungkin kalau keuntungan materi mungkin tidak secara langsung, tapi bisa jadi kalau dia bersinergi otomatis keuntungan materi juga akan datang dengan sendirinya ya. Iya, misalkan dengan bersinergi dengan pemerintah, dengan wartawan, berkolaborasi, banyak yang lebih kenal akan otomatis kan bisa dipublikasikan. Iya, secara komersialitas juga akan berdatangan pundi-pundi ya. Nah, kalau sudah berbicara keuntungan, otomatis orang itu kan ya namanya orang kan. Kalau nggak ada ngelihat keuntungan, rasanya nggak mau ya. Terus kalau begitu ada keuntungan, walaupun bukan secara materi secara langsung, pasti akan tertarik. Nah, siapa aja nih yang bisa boleh atau bisa masuk ke dalam DKP? Semua bisa, karena sebenarnya kalau kita berbicara seni itu kan sesuatu yang seksi juga kan. Sesuatu yang seksi itu biasanya banyak yang meminati. Nah, termasuk juga dunia kesenian juga sesuatu yang seksi, maka semua pihak pun juga tidak ada larangan, tidak ada perbodan di sana. Kamu tidak boleh masuk. Hanya barangkali yang mungkin tidak boleh itu adalah paham-paham yang mungkin yang tidak sesuai dengan negara kita, dengan ajaran agama kita, gitu kan. Karena itu kan sifatnya moral ya. Kita harus membangun moral, kita harus membangun paham, gitu kan. NKRI itu adalah harga mati. Gitu. Andi Wisnu bisa tambahkan? Apa yang mau ditambahin? Ya pada prinsipnya semua orang yang berkegiatan di dunia seni bisa bergabung ya Pak Nasir ya. Dan akan menjadi nilai lebih apabila insan seni ini sudah memiliki karya, sudah memiliki perjalanan seni yang bisa dibilang bukan kemarin sore lagi istilahnya gitu kan. Karena kan sebenarnya kita ingin mengumpulkan aset-aset seni. Aset insan seni itu aset loh Pak Endi. Aset Kayaknya perlu didata dengan baik. Nanti bisa menjadi database kita. Dan salah satu keuntungannya adalah ketika kemarin kementerian dan lain-lain ada bantuan untuk COVID. Insan-insan seni yang sudah terdata itu alhamdulillah banyak sekali mendapat bantuan dari DKP. Tersalurkan baik gitu ya. Iya. Nah, ini seru nih. Tapi kita akan membahas ini setelah segmen berikut ini ya. Tapi kita akan jeda dulu. Jadi pemirsa, pendengar dimanapun berada, jangan kemana-mana. Kita akan kembali setelah komersial berikut ini. Baiklah. 5,9 John FM Palembang Tourism Business and Investment balik lagi bareng yang diteruskan dalam The Talk Show dan masih dengan Andi Wisnu dan juga M. Nasir. Keduanya adalah tamu spesial yang diteruskan pada episode kali ini dari Dewan Kesenian Palembang dan kita masih membahas tentang DKP ya. Tadi kita berbicara tentang keuntungan sudah. Terus, nah siapa nih yang boleh masuk? Tadi sudah dijelaskan oleh secara singkat oleh Andi dan juga Bang Nasir, ya siapapun ya. Nah ini terus kalau siapapun syarat-syaratnya apa? Apakah ada syarat khusus harus bawa ayam hitam, harus punya KTP apa gitu segala macam? Kalau untuk pengurus itu sudah terpilih dalam musda ya. Betul. Kalaupun mungkin ada perubahan-perubahan itu kan mengikuti sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang memang menjadi bagian dari DKP ya, semua orang yang memang memiliki jiwa seni. Makanya tadi ada komite ya. Dan di bagian komite lah kemudian mereka dibina, dilibatkan, bekerja bersama, kan berkolaborasi, bersinergi, kan baik dalam bentuk pembinaan, pengembangan dan pelestarian. Jadi semua seni itu seni tradisional maupun seni-seni yang masa kini dan terupdate gitu kan. Kemudian juga ya. Jadi kalau syaratnya ya tidak ada syarat yang ini ya, yang penting memang mereka memiliki jiwa seni gitu kan. Ya minimal kalaupun tidak memiliki jiwa seni karena bukan insan seni tapi peduli terhadap seni itu pun sudah cukup sekali. Di beberapa kali event, nanti kita ceritakan ada beberapa event itu kita melibatkan teman-teman yang secara sukarela berkontribusi untuk event tersebut atas dasar kepedulian terhadap seni di Palembang. Oh jadi misalkan saya nih misalnya diharuskan nyanyi nggak bisa nih, sastra juga ini pemain film juga bukan, tapi ingin bergabung minimal ada
kepedulian terhadap seni itu sendiri bisa ya? Iya. Momennya itu kita salah satunya event ya. Event itu kita sudah jalan beberapa kali dan semuanya kita publikasikan. Iya. Jadi memang untuk publik. Memang untuk publik. Oh, jadi pada hakikatnya DKP ini memang adalah milik masyarakat luas ya, Mas? Betul. Masyarakat Palembang, terkhusus lagi masyarakat Kota Palembang. Jadi siapapun selagi dia ada rasa cinta dan kepedulian terhadap seni, bisa bergabung di DKP ini sendiri ya. Betul. Oke. Nah, kalau untuk kegiatan yang sudah dilakukan ini apa aja nih? Antara lain di bawah Ampera ya, Taman Ampera ya, kemudian sepekan seni sebelumnya, kemudian kemarin ada webinar ya, itu daring dan luring itu. Ada berbagai pertunjukan, ada diskusi, kita melibatkan berbagai stakeholder, kemudian anniversary, itu kan kita memperingati 9 tahun ya. 99 ke 2020 21 tahun. 21 tahun, Pak. Sudah panjang ya. Sudah hampir tamat kuliah. Jadi kami melibatkan berbagai seniman berbagai bidang dan komitenya. Lintas semua komite ya. 6 komite itu kita libatkan semua. Jadi penyelenggaranya ya Dewan Kesenian, tapi yang terlibat adalah mereka yang memang memiliki jiwa seni dan punya kemampuan untuk mengekspresikan. Yang waktu tanggal 9 anniversary itu 9 September. 9 September ya. Yang terus juga banyak sekali event-event ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk kita kaitkan dengan era sekarang, era pandemi COVID-19 nih. Tentunya kita berharap dari DKP ini sendiri punya fungsi yang real ya. Ada nggak fungsi realnya ketika COVID-19 ini DKP kiprahnya gimana? Ya, terutama kan di masa pandemi COVID-19 ini kan adalah bahwa bukan hanya seniman, semua bidang kehidupan itu kan terdampak nih. Mereka dibatasi, tidak hanya bekerja di dalam rumah, kan tidak boleh keluar, sehingga memang ya otomatis termasuk seniman pun juga terdampak dan membatasi diri gitu. Tapi kan kalau kita berbicara kreativitas, sebenarnya kreativitas pun sebenarnya tidak mesti juga kalau di rumah tidak bisa berkreasi. Nah, oleh karena itu maka Dewan Seni pun menyelenggarakan berbagai event, kegiatan, juga berbagai hal yang mau bagaimana sehingga kehidupan kreativitas para seniman ini juga tetap terjaga di masa COVID ini ya kan. Maka itu antara lain ya, kemudian ketika bantuan-bantuan dari pemerintah disalurkan kepada seniman, kita juga punya database ya, sehingga tersalurkan kepada mereka yang memang berhak untuk menerimanya gitu. Dan sebenarnya bukan cuma hanya bantuan dari pihak pemerintah, ada juga beberapa bantuan yang memang diupayakan oleh DKP itu sendiri. Memang. Jadi secara jadi DKP secara independen menggalang orang-orang yang peduli untuk menyalurkan bantuan kepada pekerja seni Palembang. Jadi sudah ada beberapa kali Pak ya, 2 atau 3 kali Pak ya, sekitar itulah. Jadi bantuan itu sudah disalurkan. Karena kan kita suatu kenyataan real bahwasannya ketika era pandemi ini banyak sekali yang terpapar atau bahkan sudah banyak yang terkapar. Pertama pemusik-pemusik yang bisa dikatakan yang memang kalau kita mungkin akan lebih baik kondisi kita lebih baik karena tidak hanya bermusik, jadi income kita bisa dari yang lain. Tapi ketika teman-teman kita yang memang pemusik dan dari panggung dari panggung ke panggung dan memang maisha ataupun pendapatan sehari-harinya memang dari musik dan musik itu sendiri akhirnya dibatasi, tentunya mereka juga dalam tanda kutip patah kaki ya. Ini yang realnya kemarin gimana nih bisa walaupun sebenarnya kan pandemi ini juga bukan hanya saat ini ya, dari zaman-zaman lalu juga sudah terjadi pandemi dalam bentuk yang berbeda ya. Dan ini mengajarkan kepada kita bahwa ketika pandemi itu datang, ketika ada bencana datang, sebenarnya kita kan sebagai insan itu kan sudah memang punya bekal ya. Bagaimana kita bisa survive, bagaimana kita bisa bertahan, bagaimana hambatan ataupun kendala itu kemudian bisa kita ubah menjadi sesuatu yang bisa memberikan peluang gitu kan. Seperti saja dulu ketika kita tidak bisa keluar rumah, kemudian kita dibatasi, rasanya kita berhenti nih berkreasi. Tapi ternyata kemudian kita menemukan cara-cara baru, formula-formula baru, sehingga ketika pandemi pun kita tetap bisa berkreativitas. Dan itu sebenarnya memang dimiliki oleh insan-insan yang memang mengetahui bahwa manusia itu harus bisa bertahan. Gitu. Bisa seniman gitu ya. Diceritakan
secara lebih juga? Saya sepakat kata Pak Nasir tadi bahwa sebenarnya pandemi ini juga membuka peluang-peluang baru. Peluang-peluang baru. Memang semuanya ya tanda kutip new normal ya. Ada hal baru yang tadinya kita nggak biasa tapi harus jadi biasa. Tapi memang ada peluangnya seperti ini kalau dari sisi musik. Jadi ada beberapa musisi Palembang termasuk saya itu menjadi lebih luas bergeraknya untuk bekerja sama dengan label musik. Di posisi pandemi ini kan nggak ada kegiatan off air. Sehingga label dalam artian pertemuan secara fisik off air tuh nggak ada, nggak ada gitu. Tapi kan YouTube masih tetap berjalan, platform masih tetap berjalan, sehingga industri-industri rekaman seperti label itu tetap membutuhkan artis-artis baru, talent baru, sehingga mereka lebih membuka diri untuk berkomunikasi dengan musisi-musisi daerah yang punya karya. Bahkan justru dengan adanya tanda kutip COVID ini bencana ini justru orang beralih Iya, betul. Karena tergantungan dengan off air sekarang bisa jadi lintas server. Ketika misalkan Andi Liso berkarya saat ini di Palembang, bisa jadi ada produser dari luar negeri pun saat itu bisa melihat gitu. Which is sebelum COVID untuk bisa seperti itu agak sulit. Iya. Orang masih trennya masih ketemuan dulu segala macam dulu. Karena ini dipaksa, jadi dipaksa untuk bisa memacu. Dan akhirnya karena WFH kan orang tetap bekerjanya gimana caranya kerjaan jalan tapi kita nggak usah ketemuan kan. Nah salah satunya mereka lebih open untuk menerima karya-karya musisi daerah. Dan salah satu karya saya itu judulnya Budak Lorong yang versi Jawa, Cah Lorong, akhirnya kerjasama dengan label yang punya 1 juta subscriber. Dan itu terjadi di era pandemi. Mungkin kemungkinan kalau seumpama kemarin eranya normal belum tentu ya. Belum tentu. Karena kita tidak berharap ada pandemi gitu. Dalam artian kita bisa melihat peluang positif. Betul. Negatif. Jangan sampai kita terpuruk mentang-mentang situasi sudah tidak menentukan, kita pun berpangku tangan bahkan menyerah lah. Justru dengan adanya seperti yang dilakukan oleh Andi Liso ini adalah contoh positif. Oprakan bisa melakukan penetrasi, bahasanya. Dan ini, sedikit kita ngomongin Budak Lorong Ini ada karya lokal dari musisi Palembang. Namun sebelum kita bahas, kita akan ikuti dulu komersial break yang berikut ini. Lorong mana jadi? Tidak apa-apa masukin. Jam lawan ada lorong. Bukan, dia kesel. Dari tadi tidak nanya rempet. Sembilan 95,9 Alon John FM Palembang Tourism Business and Investment. Masih bersama 95,9 Alon John FM Palembang Tourism Business and Investment. Masih bersama Anda teruskan dan juga tamu-tamu kita yang spesial Andi Liso dan juga M. Nasir dalam obrolan mengenai DKP Dewan Kesenian Palembang. Dan juga salah satu tamu kita adalah Andi Liso, salah satu musisi atau praktisi musik di Kota Palembang yang karya-karya khasnya adalah senantiasa membawakan karya-karya yang bernuansa Kota Palembang Ini menunjukkan kecintaan beliau terhadap Kota Palembang. Nah, bisa jelaskan Andi, apa ciri khas ataupun semacam trademarknya dari karya-karya dari Andi Liso? Trademarknya itu saya genrenya agak berbeda. Jadi kalau teman-teman yang sudah senior-senior kita itu bikin lagu Palembang temanya sosial. Bicara tentang attitude, bicara tentang macam-macam lah. Kalau saya itu lebih banyak ke cinta dan nasihat. Lagu pertama itu judulnya Uji Buyut. Awal Januari itu cerita tentang nasihat. Uji Buyut berarti nasihat dari orang tua. Anak-anak muda kan sekarang. Pada generasi muda. Yang paling baru ini baru 2 bulan yang lewat yang tadi saya bilang saya kerja sama dengan label itu judulnya Budak Lorong. Budak Lorong itu sebenarnya lagu itu kegelisahan. Bukan kegelisahan saya itu melihat kok sekarang semuanya serba materialistis Iya, dalam sebuah hubungan itu mohon maaf kita kan sudah menikah lihat kita masih dan sudah berkeluarga nih lihat. Kalau perjalanan saya dulu menikah
materi itu bukan ukuran utama. Iya, betul. Kebetulan dapat rezekinya begitu. Tapi sekarang saya ngeliat kok kayaknya jadi ukuran ya. Dalam tanda kutip kalau udah kayu, udah ini. Iya. Gitu, jadi saya mencoba menyampaikan kegelisahan saya terhadap materialistis tadi menjadi lebih cantik sebuah lagu Dak Lorong. Which is sebenarnya pengalaman saya juga dulu. Pernah juga. Pernah, karena saya orang susah, kebenaran dekat sama Ningrat gitu, keturunan Ningrat. Oh, jadi iya, kata teman saya pala pening gigi bekarat gitu. Enggak tahu. Darah biru. Pokoknya gitu deh, saya disuruh menjauh karena saya anak orang susah. Tapi enaknya protes-protes dari seniman ini dia tidak protes secara vulgar, secara frontal, tapi dituangkan dalam karya musik ya seperti itu. Iya. Dan bisa membuat orang lain juga bisa menikmati. Iya, betul. Jadi pesannya itu masuk halus ya. Implisit ya. Kata orang halus sih tapi dalam. Kan liriknya apa iya nian budak lorong cak aku tidak pantas bersanding dengan kau. Budak lorong jatuh cintanya budak komplek ya tidak masuk. Sepoi-sepoi tapi menggetarkan. Tapi itu so sweet juga ya. Apalagi kalau cewek-cewek yang masih belum nikah, yang masih jomblo tuh denger itu, ya udah kalau dia nggak mau sama aku aja. Oke nih, sebelum kita tutup, apa nih Andi selaku musisi Kota Palembang, harapan dan pesan-pesannya kepada penikmat seni di Kota Palembang? Saya selaku musisi itu sebenarnya bersinergi dengan harapannya dengan DKP, makanya kemarin saya tanda kutip diculik untuk masuk ke komite musik kan. Saya ingin menginspirasi terutama anak-anak muda untuk lebih lebih bangga dan mulai berkarya dengan lagu-lagu berbahasa Palembang khusus untuk musisi ya, karena saya kan musik dan itu maunya saya, itu harapannya besar sekali di anak-anak muda. Soalnya kalau nggak dimulai dari sekarang, kapan lagi? Dan nyatanya menurut saya hampir agak susah mencari musisi yang berbahasa Palembang lagunya usia 25 tahun ke bawah. Coba cari deh. Jarang banget kan? Bisa dikatakan tidak ada. Hampir tidak ada. Yang kalau pun di luar ada yang berbahasa daerah Triswaka tapi dia bukan karya sendiri kan? Nyanyiin lagu orang kan? Ini tanda kutip apa masalahnya? Kira-kira PR-nya apa nih? Kenapa Palembang sendiri dibandingkan Jawa, misalkan di Jawa, di Bandung, Padang, orang-orang ya musisi-musisi sana dengan bangga bisa terlihat di YouTube kan, banyak sekali misal Padang, Sumatera Utara, Sulawesi, apalagi sekarang lagi ngetop hits-hitsnya yang dari timur ya, selalu menjadi ketika mereka berkarya selalu menjadi trending di YouTube. Nasional kan trending kan? Nasional. Kenapa nih? Nggak tahu juga ya. Yang pasti Palembang pun sudah ada salah satu karya kekiniannya yang sempat jadi trending, Oi Ade. Oi Ade. Oh itu dari Palembang ya? Palembang. Tapi sudah udah yang versi kesekian. Tapi artinya kan lagu berbahasa Palembang sebenarnya bisa diterima di kancah nasional. Tinggal bagaimana kemasannya aja. Nah, kalau kenapa kita kurang banyak yang antusias dengan lagu Palembang, saya juga kurang paham. Tapi kalau kemarin ngobrol dengan adik-adik SMA, jawaban mereka sebenarnya simpel. Lagu-lagu Palembang sudah ada, kurang matching dengan dunianya mereka. Oh gitu. Itu makanya kemarin saya bilang kamu pasti belum dengar Budak Lorong. Karena saya bikin lagu Budak Lorong itu untuk masuk ke Palembang kekinian, remaja kekinian ya. Mungkin mbah-mbah manula seperti Mbak Nasir. Enggak suka dia. Kita bukan manula. Manula. Kan ada istilah setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orang-orangnya. Termasuk setiap genre itu ada pendengarnya kan, dan setiap pendengar ada genrenya seperti itu. Iya. Kalau dari Bang Nasir sendiri selaku Dewan Kesenian Palembang kalau kita memfasilitasi dan memberikan peluang-peluang itu supaya semuanya bisa berkembang, baik itu yang muda, baik itu yang tua, baik itu yang tradisional, modern, update, itu kita semua sehingga bisa melangkah bersama dan masyarakat bisa menikmati dan bisa merasakan bahwa kesenian itu adalah sesuatu yang memang bisa membuat hidup itu bisa menjadi semakin indah. Jadi COVID tetap berjalan, tetapi kesenian juga tetap bisa berjalan bersama gitu. Oke, terakhir nih. Dari tadi terakhir. Pesannya nih Bang Adi untuk pendengar. Pesannya? Iya. Bicor 2 sama SK kan?
Ya pesannya apa ya? Kayak judul lagu sih, jangan menyerah. Memang banyak hal yang berubah untuk dunia seni. Karena dunia seni ini kan ini Pak Nasir, kerjanya ngumpulin orang ya. Ternyata COVID kita nggak boleh ngumpulin orang gitu. Hanya itu perasaanku. Apa nih kira-kira bisa menginspirasi atau memotivasi pendengar tentang era bermusik di era pandemi ini? Lebih masuk ke dunia online. Iya, karena itu suatu keniscayaan sekarang ya. Karena saat ini peluang yang paling besar tuh ada di situ. Karena off air kan lagi nggak bisa. Ceruk yang luas gitu. Iya, lebih luas banget. Label sekarang banyak banget kayak itu, tinggal Anda masuk, Anda bikin karya, dan yang paling penting itu adalah saya juga tahu agak banyak ketika pandemi ini royalti bermusik. Royalti pencipta lagu, royalti artis, royalti komposer, dan lain-lain. Dan ternyata itu adalah pendapatan yang real. Tapi harus di-manage ya. Ya harus di-manage. Manage-nya sih gampang. Begitu kamu kerjasama dengan salah satu label, udah mereka semua yang ngurusin. Tinggal bagi hasil nanti kan. Nah jadi pesan saya, ayo nggak apa-apa, jangan menyerah. Sekarang untuk musisi lebih banyak bergerak di dunia online aja untuk dapat pendapatan yang real. Karena kita juga tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Nggak tahu bang. Ketimbang kita bermuram durja, penting kita melakukan yang bisa kita lakukan dulu ya. Iya. Gitu. Bang Nasir pesannya? Ya peluangnya sebenarnya sekarang tinggal peluangnya sudah tersedia, ya kan? Situasi kondisi juga memungkinkan, tinggal bagaimana kita mau maju dan melangkah bersama. Sekarang itu kata kuncinya. Maju dan melangkah bersama. Berarti intinya bersinergi lah. Jangan sampai COVID menjadi penghalang. Iya. Kata kuncinya jangan terlena lah intinya ya. Dan protokol kesehatan dijaga. Cuci tangan, masker, dan menjaga jarak. Dan Sobat Eljon dan pendengar dimanapun berada, kalau bisa melihat di sini, kira ini jaraknya kurang lebih 1 meter, bahkan 1,5 meter dan memakai masker ya. Tapi tetap mesra. Baik, terima kasih Bang Andi Liso, Bang Nasir sudah menyempatkan diri sore hari ini bergabung melihat studio kita di 95,9 Eljon FM Palembang dan sudah berbagi cerita tentang era bermusik di era pandemi dan juga kiprah Dewan Kesenian Palembang sendiri. Terima kasih. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan kapan-kapan bisa mampir lagi. Siap. Apapun. Ya, oke. Baik sobat pendengar dimanapun berada, demikian perbincangan kita dalam The Talk Show bersama Andi Liso dan juga Hem Nasir dari Dewan Kesenian Palembang. Kita akan berjumpa lagi di Talk Show episode selanjutnya tentunya dengan materi-materi yang menarik lainnya. Andi teruskan pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Andi sampai di press and apa lagi? Apa? Aduh masih. Salah satu radio yang muterin single saya Bukan Malaikat ya waktu itu ya. Bukan hanya Bukan Malaikat. Banyak ya? Banyak. Termasuk covernya. Iya. Eljon, mitra Anda bukan membangun itu langsung saja. Mitra musisi, khususnya musisi Sumatera Selatan dan Kota Palembang. Saksikan di channel MN Puadi DWP. Ayo. Saksikan. Ayo. Silakan channel MN. Wong kita mau cerita. MN Puadi DWP. Saksikan di channel MN Puadi DWP. MN. Saksikan di channel MN Puadi DWP. Subscribe. Oke.